Semoga kalian sehat-sehat, tetap semangat dan sukacita selalu. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, Kak Kris punya satu pengumuman. Setelah 2 tahun lebih, kita tidak pergi ke gereja untuk beribadah sekolah minggu. Mulai minggu depan, tanggal 5 Juni, kita akan sama-sama beribadah sekolah minggu secara tatap muka atau onsite. Nah, ibadah ini untuk kalian yang berada di kelas 1 sampai kelas 6 SD. Waktunya yaitu pukul 9.30. Jadi bersamaan dengan ibadah umum. Kalian bisa berangkat bersama orang tua kalian. Nah, saatnya kalian minta izin untuk mengikuti ibadah onsite sekolah minggu depan. Wah, seneng ya, kita akan bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Yuk kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah hari ini dengan sebuah pujian, Besarlah Kasih Bapa. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku,
Kita akan sama-sama membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang begitu besar dan dalam. Tuhan, kami mengucap syukur atas keberadaan kami hari ini. Kami bisa beribadah meskipun masih secara online. Berkati ibadah kami hari ini. Kami juga mau berdoa untuk rencana ibadah onsite hari Minggu depan. Berkati dan sertai kami semua agar dapat mempersiapkan diri dan berikan kami kesehatan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, seperti janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita sukacita. Dengan sukacita kita tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ketika kita bersukacita, kita melakukan perintah Tuhan dengan baik, tidak merasa berat. Seperti lagu ini, Sungai Sukacitamu, yang terus mengalir di dalam hati dan kehidupan kita ya adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi dengan bersukacita ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, jika Roh Kudus ada di dalam hati dan kehidupan kita,
Maka salah satu perintah Tuhan yaitu mengasihi saudara-saudara kita, entah itu kakak, adik, teman-teman di sekitar kita, bukanlah hal yang sulit. Karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang juga mengasihi orang lain. Seperti lagu ini, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik dan gembira. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Jessica senang sekali karena hari ini Kak Jessica bisa bertemu dengan adik-adik semua. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik ingat minggu lalu kita mendengar kisah tentang apa? Ayo ada yang ingat nggak? Ya, benar adik-adik. Minggu lalu kita mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa lain. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem dengan bahasa lain yang mereka sebenarnya tidak ketahui. Apa yang terjadi setelah itu? Yuk adik-adik kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Alkitab mencatat bahwa ada sekitar 3.000 orang yang menjadi percaya kepada Yesus setelah mendengar perkataan murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Apa ya kira-kira adik-adik yang mereka lakukan dengan orang sebanyak itu? Ternyata adik-adik mereka berkumpul bersama dan mereka tetap bersatu dalam sebuah persekutuan. Dan mereka saat itu disebut dengan gereja mula-mula. Saat berkumpul,
Mereka berdoa dan makan bersama. Mereka juga saling mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Jika di antara mereka ada yang tidak bisa makan karena mereka tidak mempunyai makanan, teman-teman yang lain dalam persekutuan mereka akan membantu untuk memberikan makanan kepada mereka. Begitu pula jika ada orang-orang yang tidak memiliki uang dan mereka tidak bisa membeli kebutuhan hidup. Teman-teman dalam persekutuan mereka akan membantu untuk memberikan uang. Bahkan nih adik-adik, ternyata ada yang bersedia untuk merelakan harta miliknya. Mereka menjual barang miliknya agar bisa membantu rekan-rekan persekutuan mereka. Mereka percaya bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka bersekutu dengan tekun dan bersukacita. Sikap mereka juga ramah, jadi mereka disukai oleh banyak orang di sekitar mereka. Bahkan nih adik-adik, banyak orang yang makin tertarik untuk mengikuti persekutuan dan makin tertarik untuk menjadi murid Yesus, makin mengenal Yesus karena perbuatan baik mereka. Jika saat itu persekutuan mereka disebut gereja mula-mula, begitu pula dengan kita saat ini. Kita saat ini disebut gereja masa kini. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita belajar firman Tuhan bersama, kita berkumpul, bersekutu bersama, walaupun kita saat ini berkumpulnya masih secara online. Gereja mula-mula dan gereja masa kini serupa, yaitu perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik apa sih yang bisa dicontoh dari gereja mula-mula yang kita dengarkan kisahnya hari ini? Iya, benar adik-adik. Sebagai gereja masa kini, kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita dapat juga selalu saling belajar untuk saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari adik-adik kita menjadi saudara, kita menjadi teman yang mau saling membantu, saling mengasihi, saling peduli, dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Dan jangan lupa saling bertumbuh dalam Yesus Kristus. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan menggunakan peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, untuk membangun jemaatnya di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu, orang-orang tekun belajar firman Tuhan, saling mengasihi, dan saling memperhatikan satu sama lain. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mari kita baca bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang membantu kami untuk selalu bertekun dan senantiasa mau belajar dalam mendengarkan dan memahami firman-Mu. Bertekun dalam persekutuan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini saatnya kita memberikan ucapan syukur kita karena berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima melalui persembahan kita. Persembahan seperti biasa, adik-adik bisa titipkan kepada orang tua kalian untuk dibawa ke gereja, atau bisa menyampaikan persembahan dengan transfer melalui kode QRIS yang ada di samping kakak. Kita akan memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan melalui lagu Berilah yang Baik. Kita mengucap syukur atas persembahan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan
akan membawa persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu, sehingga kami bisa menikmati kehidupan kami saat ini. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah orang-orang yang mengelolanya Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan membantu orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya dengan sikap tegap dan berdiri. Sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa, Kak Kris tunggu kedatangan kalian minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kita nyanyi dengan bersuka-cita ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai
membuat suka